Kabupaten Natuna akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademis, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama kami, saya Ayu Ismita, SDN 012 Ranai. saya Ismedi Hendra dari SMK Negeri 1 Bunguran Timur. Dan saya Masita dari SMKN 2 Bunguran Timur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Ismedi. Waalaikumsalam Ibu, apa kabar Ibu? Baik Pak Ismedi. Pak Ismedi gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah ya Pak Ismedi ya. Hari ini Bapak akan melakukan coaching ya Pak ya. Nah sebelum kita melakukan coaching Pak, sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan Pak kepada Bapak. Yang pertama saya akan mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian kita Pak hari ini. Jadi rubrik penilaian kita hari ini Pak, coach maupun coachee akan saya amati dan saya nilai Pak sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari Bapak sebagai coach sehingga coachee dapat menyelesaikan permasalahannya tersebut Bapak. Namun jangan lupa juga ya Pak ya, prinsip coach ini adalah yang pertama yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Pak. Pertanyaannya Pak, yang pertama kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan pada coaching kali ini Pak? Jadi begini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau present. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya baik Pak. Pertanyaan yang kedua Pak, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik saat diobservasi Pak? Kalau untuk kompetensi secara spesifik itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir Pak ya, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini Pak? Saya ingin coachee saya itu dapat menemukan solusi dari masalah atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalahnya. Baik Bapak, demikian dulu ya Pak ya pra-observasi kita kali ini. Silahkan Bapak melakukan coaching terhadap coachee Pak. Baik Bu, terima kasih. Baik Pak. Assalamualaikum Pak Ismedi. Waalaikumsalam Bu Ayu, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Ada bisa saya bantu Ibu? Iya Pak. Boleh saya minta waktu Bapak sedikit Pak? Saya mau cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Pak. Baik Bu, apa yang mau diceritakan sekarang Bu? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajarkan itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Selain itu juga murid-murid saya tersebut apabila saya memberikan tugas yang mengerjakan tugas itu hanya 50% saja Pak. Jadi menurut Bu Ayu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya berharap Pak atas solusi atas permasalahan tentang antusiasme murid-murid saya terhadap pembelajaran yang saya ajarkan. Menurut Bu Ayu, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Ayu ini kurang antusias dalam pembelajaran yang Ibu ajarkan? Kalau saya ingat-ingat sih Pak, hal yang menyebabkan murid saya itu kurang antusias di saat pembelajaran saya yang pertama itu sepertinya pembelajaran yang saya berikan itu terlalu membosankan bagi murid-murid saya. Kemudian saya itu terlalu monoton Pak. Terus saya juga terlalu dominan untuk berbicara, bercerita dengan murid-murid. Terus yang kedua, saya tidak pernah memberi kesempatan kepada murid-murid saya itu
dapat membuat murid Bu Ayu lebih antusias dalam pembelajaran yang Ibu ajarkan? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran itu yang asik ya Pak, tidak monoton, terus tidak membosankan gitu Pak. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid lebih asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya sih Pak, pembelajaran itu harus berpusat kepada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran yang kita berikan. Terus adanya speaking gitu Pak, atau games supaya pembelajaran yang kita berikan itu menjadi lebih menarik. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apa penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan ya Pak, karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan gitu Pak, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan kepada mereka Pak. Kalau boleh saya tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa Bu di kelas? Saya biasanya Pak itu hanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Ada nggak selain buku teks? Saya pikir sih sebenarnya banyak Pak, sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa saja kita menggunakan aplikasi yang sekarang sedang tren Pak, seperti IG atau TikTok begitu. Nah, betul sekali itu Bu. Saya yakin sekali bila Bu Ayu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, Ya. pasti akan membuat murid-murid lebih antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu Ayu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya itu Pak, yang pertama saya akan merancang kembali pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok begitu Pak. Terus yang kedua saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, kemudian bentuk tugasnya itu sesuai dengan minat dan bakat murid. Selanjutnya itu saya juga akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi Pak, sehingga murid saya itu tidak terkesan terpaksa, tetapi mereka senang mengerjakan tugas yang diberikan sesuai dengan yang mereka inginkan. Misalnya menggunakan dalam bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau laporan digital begitu Pak. Oh, bagus sekali rencana Ibu itu. Mudah-mudahan bisa berhasil ya Bu. Amin. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan sumber-sumber belajar yang menarik, sehingga mengeksplorasi lagi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan mereka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi yang kita berikan tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu kepada murid saya. Wah, bagus sekali Bu Ayu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu ya Bu. Ya, terima kasih Pak Ismedi. Terima kasih atas waktunya. Baik Bu Ayu, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Terima kasih ya Pak. Selamat Ibu. Assalamualaikum Pak Ismedi. Waalaikumsalam Ibu. Pak Ismedi, tadi kan Bapak sudah melakukan coaching terhadap Ibu Ayu ya Pak ya. Nah, sebelum penutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Pak pasca observasi ya Pak ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan Pak? Jadi di coaching kali ini saya melakukan sesuai dengan model alur tirta, mulai dari menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab.
sehingga alur tersebut dapat menggali koci, menceritakan masalahnya dan menemukan solusi dari masalahnya tersebut. Baik sekali ya Pak Ismedia. Menurut saya Pak sebagai observer kali ini Pak Ismedi telah melakukan coaching terhadap Ibu Ayu sudah berjalan dengan baik Pak. Alurnya saya perhatikan juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu Ayu dapat menemukan Pak solusi dari permasalahannya. Nah, pertanyaan yang terakhir untuk Pak Ismedi sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching Bapak hari ini Pak? Nah, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan lagi adalah presence atau kehadiran penuh, dan bagaimana lebih memahami lagi alur Tirta sehingga dapat saya melakukan coaching dengan lebih baik lagi ke depannya. Baik Pak Ismedia, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini Pak. Semoga hari ini bermanfaat. Kegiatan kita hari ini sangat bermanfaat bagi saya dan bagi kita semuanya ya Pak ya. Dan akhir kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.